Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Ahmad Bagus Saputra, kelas 11 TKR 5 SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pengisian baterai beserta penjelasannya. Yang pertama, baterai. Baterai dalam sistem pengisian berfungsi untuk memberikan energi listrik pada sistem pengisian, terutama untuk menghasilkan medan magnet pada rotor koil di dalam alternator pada saat mesin belum hidup. Setelah mesin hidup, baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Jika beban listrik yang bekerja pada kendaraan melebihi kemampuan alternator dalam menghasilkan energi listrik, maka baterai akan memberikan energi listrik tambahan untuk memenuhi kekurangan energi listrik dari alternator. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengisian berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengisian atau menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang masuk ke rotor koil pada alternator. Yang ketiga yaitu alternator. Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanik putar menjadi energi listrik. Pada bagian belakang alternator terdapat beberapa terminal. Terminal-terminal tersebut adalah terminal E, F, N, atau ada juga yang menuliskan terminal N dengan menggunakan notasi P dan B alternator. Ada juga alternator dengan terminal E, F, N, A, dan B. Terminal A pada alternator ini dapat dihubungkan dengan terminal B pada regulator. Regulator yang digunakan dalam sistem pengisian konvensional ini adalah regulator model kumparan dari kontak point untuk mengatur arus yang masuk ke rotor koil sehingga tegangan alternator stabil. Alternator terdiri dari banyak komponen pendukung alternator dapat dilihat pada gambar di bawah. Fungsi masing-masing komponen alternator adalah sebagai berikut. Yang pertama, puli. Berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari poros engkol melalui tali kipas ke poros alternator atau rotor. Yang kedua, kipas. Kipas berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam alternator. Yang ketiga, spacer. Berfungsi untuk memberi jarak antara kipas dan bantalan sehingga kipas tidak menggesek rangka depan. Yang keempat, rangka depan dan belakang. Rangka depan dan belakang berfungsi untuk dudukan bantalan depan dan belakang serta sebagai penutup bagian depan dan belakang alternator. Yang kelima, bantalan atau bearing. Bantalan atau bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan antara poros rotor dengan rumah depan dan rumah belakang alternator. Yang keenam, kumparan rotor atau rotor coil berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada alternator. Yang ketujuh, kumparan stator atau stator coil berfungsi untuk membangkitkan tegangan bolak-balik AC. Sikat berfungsi untuk menghantarkan arus dari terminal alternator F ke kumparan rotor melalui slip ring positif dan menghantarkan arus dari rotor coil melalui slip ring negatif ke terminal E alternator. Yang kesembilan, dudukan sikat. Dudukan sikat berfungsi sebagai tempat terpasangnya sikat dan pegas. Yang terakhir, yang ke-10, dioda penyearah atau sering disebut rectifier berfungsi untuk menyerahkan atau mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan kumparan stator menjadi arus searah atau arus DC. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.